Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Ahad, hari pertama daripada kita berpuasa, ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan inayahnya sehingga kita insyaallah Ta'ala bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ikhlas dalam menjalankan seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang fikih praktis Ramadan, yaitu pada kriteria orang yang tidak wajib atau wajib tentang orang-orang yang tidak berpuasa. Artinya di dalam Islam ini ada beberapa uzur bagi orang-orang yang boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, yaitu tentang puasa orang lansia dan orang sakit. Puasa orang lansia dan orang sakit. Kalau sekiranya ini masih coba nanti di sama atau besok. Yaitu puasanya untuk orang lansia ya. Nah di sini tentang ini dikembalikan kepada urf juga, yaitu kebiasaan suatu negeri. Misal di Indonesia ini umur 60 udah dianggap tua, udah dianggap tua. Tapi kalau di Arab sana itu masih muda. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang Arab itu wafatnya itu umur 80 tahun. Umurnya 80 tahunan. Nah, kita kan enggak di negara kita. Makanya ketika ada orang Arab itu ke Indonesia itu bilang berapa umurmu? 50, oh masih muda. Karena di sana itu begitu. Ya. Nah, maka di sini juga dikembalikan kepada urf kebiasaan suatu negeri tersebut. Ya.
Jikalau umur sekian itu masih dikatakan muda, maka ini hukumnya. Nah, kalau tua maka itu hukumnya. Yang pertama, siapa yang tidak berpuasa karena usia lanjut atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, misal ya koma gitu, atau sakit kanker sudah stadium 4 atau dan lain sebagainya ya. Baik mukim maupun musafir. Mukim itu seperti kita ya, musafir dalam bepergian ya. Maka ketentuannya adalah dia memberi makan per hari 1 orang miskin. Sebenarnya caranya itu ada 2. Cara yang pertama, setiap hari memberikan 1 orang miskin. Dan itu hitungannya 1 hari adalah 1 kali makan, bukan 3 kali. Atau 2 kali, yaitu buka dan sahur. Tapi tidak, cuma satu kali saja. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dikumpulkan dalam 1 kali. Misalkan dia meninggalkannya full 1 bulan, maka hitungannya antara 29 dan 30. Nah, kemudian mengumpulkan 30 orang miskin, kemudian diberi makan tersebut. Ya, tergantung sih. Tapi intinya penyelesaian dan solusi dari syariat itu ada 2 itu tadi. Ya. Boleh perharinya, boleh langsung 1 bulan. Gitu. Entah itu di awal daripada Ramadan, di pertengahan atau di akhir, terserah ya. Nah, itu cukup baginya sebagai pengganti puasa. Sebagai pengganti puasa. Nah, makanya tadi saya jelaskan di awal tadi bahwasanya yang namanya disebut dengan lanjut usia itu dikembalikan kepada urf. Itu ada juga yang umurnya 80 tahun masih kuat puasa. Gitu. Makanya apa? Kembalikan pada urf ini adalah pada negaranya masing-masing. Tidak bisa dijadikan satu dari seluruh negara, tidak bisa. Ya. Tetapi ketentuan yang semacam ini masih berlaku untuk semuanya. Dia menyiapkan makanan sejumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya. Lalu mengundang orang-orang miskin atau mengirimkannya kepada mereka. Saya kira yang ini lebih afdal, mengirimkan. Ya. Kecuali kalau memang sulit untuk mengumpulkan orang miskin, ya, maka mengirimkan kepada lembaga sosial, dakwah atau masjid dan seterusnya itu, maka silakan saja. Jika mau, dia boleh memberi makan tiap hari, boleh juga menunda dan memberikannya sekaligus di hari terakhir. Nah, ini tinggal pilih, ya, boleh nomor 1 ataupun nomor 2. Untuk 1 hari dia membayarnya setengah sa' makanan dan memberikannya kepada orang miskin. Kalau kita hitung 1 sa' atau setengah sa' itu, mungkin kita agak kesulitan. Kenapa demikian? Karena kita tidak terbiasa dengan itu. Kalau di Saudi mudah, ya, karena di sana memang ada alatnya juga ada. Nah, kalau kita bagaimana? Makanan jadi. Itu makanan jadi, selesai sudah. Ya. Kemudian yang kedua, orang pikun dan kacau ingatannya karena terlalu tua tidak wajib berpuasa dan tidak wajib pula membayar kafarat. Karena dia termasuk golongan orang yang pena. Oh iya. Ya, orang yang pena maksudnya adalah hadis Nabi SAW tentang 3 golongan yang bagi dia itu tidak wajib berpuasa. Rufi'al qalamu an thalathin. Jadi syariat Islam itu diangkat untuk 3 golongan. Ya. Nah, diantaranya adalah wa anis sabi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian wa anin naimi hatta yastaiqidh.
dari orang tidur sampai dia itu bangun. Wa 'anil majnuni hatta dari orang gila sampai dia sembuh. Diangkat darinya atau tidak mukallaf. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, dijadikan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya, dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Diriwayatkan dari Atha, kalau di buku antum yang baru ini halaman 67 ya. Diriwayatkan dari Atha bahwa ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat yang tadi kita baca ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan hukum ayat ini tidak mansukh. Tidak mansukh. Artinya tidak mansukh itu tidak dihapus. Karena ada sebuah dalil yang hukumnya itu dimansukh atau dihapus, tapi tetap ayatnya atau hadisnya itu ada. Tetapi objek yang dimaksud adalah orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu berpuasa. Makanya bahasa dari istri itu umurnya 90 tahun. Beliau masih bisa puasa. Itu makanya tadi saya jelaskan apa? Dikembalikan kepada urf suatu negeri masing-masing. Oleh karena itu, keduanya harus memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jarul Waraqah bin Amr bin Dinar dengan lafaz yang mirip. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yutiqunahu, maksudnya orang yang berat menjalaninya. Nah ini perlu penjelasan juga bagi orang yang berat menjalaninya. Saya sering ditanya tentang bagaimana dengan orang-orang yang bekerja berat ketika puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan itu mereka bekerja berat. Saya bilang, pertama Pak, tidak ada perkataan para ulama satupun yang mengatakan bahwasanya mereka harus meninggalkan puasanya untuk bekerja berat. Justru kerja berat itulah yang harus ditinggalkan supaya bisa puasa. Ya. Kenapa demikian? Para jamaah rahimakumullah, 11 bulan itu ngapain aja? Sehingga untuk mengamalkan 1 bulan saja tidak mampu. Ya. Artinya apa? Ketika 11 bulan itu tidak nyari-nyari cara supaya apa? Bisa nanti ketika Ramadan itu bisa berpuasa dengan baik. Tapi ketika datang Ramadan kok cari-cari uzur supaya apa? Dia tidak bisa untuk dia tidak berpuasa. Nah inilah kadang yang saya sendiri juga sulit untuk menjawab. Gitu loh. Karena apa? Pertanyaan umum pasti jawabannya umum. Sulit untuk ditaksis, artinya dikhususkan itu sulit sekali. Itu. Makanya apa? Yang paling selamat kalau ketika pertanyaannya secara umum, jawabannya juga secara umum. Itu saya juga selamat. Gitu. Akhirnya apa? Karena mungkin beliau dengan jawaban saya itu tidak puas lah istilahnya.
Saya ajak dialog. Seperti itu diantaranya. Ya. Nah, rahmat Allah ini kan sangat luas sekali. Sekiranya kalau bisa dia meninggalkan pekerjaan berat itu untuk puasa Ramadan ini, itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Nah, sedangkan fidyatun ta'amu miskin maksudnya memberi makanan orang miskin yang lain, dan hukum yang berlaku di ayat ini tidak mansukh. Ya. Adapun firman-Nya faman tatawwa'a fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, maksudnya di sini tidak ada keringanan yang menunjukkan bolehnya meninggalkan puasa Ramadan kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, kata beliau, menurutku sanad dari riwayat ini sahih, diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutni, dan ia berkata sanadnya sahih thabit. Jadi hukumnya juga berlaku bagi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa dan dimungkinkan tidak sembuh. Artinya kita tahu bahwasanya penyakit itu sulit sembuh itu dengan rekomendasi dari dokter. Jangan dzan kita saja. Dzan itu kan prasangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Artinya dzan prasangka itu tidak menunjukkan sebuah kebenaran sama sekali. Makanya untuk meyakinkan bahwasanya penyakit ini memang tidak bisa sembuh, maka harus dengan rekomendasi dari dokter. Syekh Al-Albani rahimahullah melanjutkan juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan disahihkan olehnya dari jalan Mansur dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mahat. Dapat belum? Lalu Ibnu Abbas berkata, Maksudnya adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkannya, yakni sebanyak setengah sa' gandum halus. Itu lebih afdalnya adalah dengan makanan jadi. Dan ini tidak bisa dikiaskan dengan zakat, ya. Tidak bisa dikiaskan dengan zakat. Karena zakat itu bukan setengah sa'. Ya. Ad-Daraqutni juga meriwayatkan hadis nomor 249 dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apabila orang yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa, maka ia harus memberi makan sebanyak 1 mud untuk setiap harinya. Ad-Daraqutni berkata sanadnya sahih. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum puasa wanita haid atau nifas. Wanita haid dan nifas haram berpuasa. Kalau toh berpuasa tidak sah. Ya. Berbeda tadi dengan lanjut usia dan sakit. Ya. Maka apabila mereka para wanita ini yang haid dan nifas ini berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena penghalang daripada dia itu ini. Ya. Keduanya wajib tidak berpuasa dan mengqadhahnya sesudahnya. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, sama seperti halnya ketika orang majnun, ya, orang gila itu sholat, sah tidak? Tidak sah. Kalau toh orang majnun, orang gila itu tidak wajib sholat. Kalau toh dia sholat tidak diterima, tidak sah. Karena ada penghalang utamanya. Apa itu? Balik. Kemudian berakal. Dua ini sudah hilang syarat sahnya. Makanya di sini orang perempuan yang keluar haid dan nifasnya ini ya haram berpuasa. Jika perempuan haid atau nifas suci di tengah hari, atau seorang musafir yang tidak berpuasa pulang ke negeri asalnya di tengah hari, maka dia tidak harus berpuasa di sisa hari itu. Cukuplah baginya mengqadha saja. Saya pernah ditanya tentang
bagi orang musafir, dan ini adalah pertanyaan jebakan. Ustaznya dites. Apa itu? Hukum safar, hukum puasa ketika safar, atau dibalik, atau ketika safar pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaan bagaimana? Ustaz, bagaimana hukumnya puasa Ramadan itu? Saya mengadakan safar, jadi boleh ya tidak berpuasa? Ini pertanyaan jebakan. Nah, menurut antum bagaimana? Akhirnya saya kembalikan lagi. Antum sudah paham kan tentang musafir dan seterusnya gitu kan? Nah, artinya pertanyaan semacam ini sebenarnya, yaitu tadi yang saya jelaskan tadi, 11 bulan apa yang dia persiapkan untuk Ramadan? Ada atau tidak? Gitu. Kemudian datang Ramadan kok cari uzur? Begitu. Nah, ini orang seperti ini, saya khawatirnya dia tidak ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Perempuan diperbolehkan mengonsumsi obat pencegah haid. Ini sebagaimana ketika perempuan sedang umroh atau haji. Agar bisa berpuasa menyelesaikan manasik haji. Apabila itu tidak memudaratkannya menurut medis. Artinya apa? Ini kan untuk kesehatan. Ya. Maka juga harus rekomendasi dari seorang dokter. Tidak boleh berijtihad sendiri. Tidak punya ilmu tidak boleh berijtihad. Seperti halnya, dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat, ya, tidak dijelaskan dalam hadis tersebut. Makanya disebut dalam hadis ini disebut dengan mubham. Tidak diketahui orangnya siapa. Nah, jadi dia sakit. Kemudian bertanya kepada seorang, boleh tidak saya sakit ini mandi? Kata dia boleh. Apa? Setelah itu beberapa waktu setelah itu dia mati. Akhirnya sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Dia telah membunuhnya. Makanya fatwa itu berat. Itu berat. Dan fatwa itu tidak boleh dipaksa. Biasanya begini, mungkin antum juga pernah mendengar seperti itu, entah itu di dalam bentuk tulisan atau kemudian kajian, atau mungkin hadir di kajian ini. Ustaz minta tolong jelaskan tentang hukum safar dalam Ramadan lengkap, ringkas beserta dalilnya. Seperti itu. Nah, seperti ini ustadznya juga harus siap. Gitu. Padahal tidak setiap fatwa itu harus disertakan dalil. Kenapa demikian? Karena fatwa itu adalah representasi daripada dalil. Artinya apa? Ibaratnya kalau hadis itu diriwayatkan secara makna. Tidak harus dari sanadnya, dari an ini fulan sampai Rasulullah SAW. Tidak ada seperti itu. Ya. Makanya apa? Itu adalah inti dari dalil tersebut. Tetapi tentu saja yang lebih baik adalah tidak melakukan hal itu. Ya. Tapi itu merupakan Merupakan solusi. Ya. Nah, kemudian hukum puasanya wanita hamil dan menyusui. Di sini nggak ada haid. Oh, ada di bagian terakhir halaman 74. Wanita haid dan nifas wajib mengqadha puasanya. Dari Mu'adzah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa wanita haid harus mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya? Ya. Antum bayangin para jamaah, satu hari lima kali sholat. Kalau sekiranya haidnya itu 15 hari, 5 dikali 15 berapa? Banyak. Capek perempuan itu. Seperti itu. Makanya apa? Di dalam hadis ini, kalau ada seorang perempuan itu sedang haid, ya, atau nifas, maka dia tidak wajib mengqadha sholat. Insyaallah. Itu merupakan
rukhsah dan keringanan dari syariat kepada kaum perempuan. Ya. Aisyah pun balik bertanya, apakah engkau ini seorang haruri? Haruri ini adalah salah satu sekte dalam Khawarij. Ya, Khawarij. Aku menjawab, saya bukan seorang haruri, akan tetapi saya benar-benar ingin bertanya. Maka Aisyah berkata, karena yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shami wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami mengalaminya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, hikmahnya apa? Para jamaah rahimakumullah, kalau puasa itu seperti yang kita ketahui, perempuan itu kan tidak wajib bekerja. Artinya di luar rumah, cukup dia di rumah saja. Karena apa? Kata Nabi dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebih baik bagi seorang perempuan itu di rumah. Dan itu adalah pelindung paling kuat bagi seorang perempuan itu adalah rumahnya. Dalam sholat saja Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW itu memerintahkan di rumah, apalagi selain daripada sholat. Gitu. Nah, kalau dia melakukan qadha puasa itu di rumah itu tidak terlalu berat. Karena apa? Tenaganya cukup di situ. Tidak melebihi dari tenaga yang ada. Kalau keluar rumah kan itu membutuhkan tenaga lebih sehingga dia mampu untuk berpuasa. Kalau sholat kan enggak. Butuh satu khusyuk, konsentrasi secara penuh, secara maksimal. Dan juga dari segi gerak itu sangat menyusahkan dia 5 kali, antum bayangin. Dan itu banyak sekali. Makanya di antara hikmahnya itu adalah samahatus syariah. Toleransi dalam syariat. Makanya umat Islam ini jangan diajari masalah toleransi. Makanya toleransi terbesar itu adalah dari Islam. Nah, wallahu a'lam. Yang selanjutnya, hukum berpuasa saat safar, bepergian jauh. Nah ini, safar ini saya sedikit jelaskan tentang ketentuan para ulama tentang safar. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya safar itu minimal 3 pos. 3 pos. Nah kemudian dikalkulasikan 3 pos itu, ijma' para ulama 4 mazhab itu adalah 83 km. Sini Bandung, Jakarta Bandung. Bandung antum dihitung sebagai musafir. Itu satu. Dan ini cuma jumhur ulama. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Abu Dawud Al-Zahiri. Kata beliau, antum keluar dari lubang buaya. Kalau RS Haji itu mana? Pondok Gede udah. Pondok Gede itu safar. Itu safar. Tapi pendapat ini juga lumayan kuat. Tapi sebagiannya mengatakan ini pendapat dhaif, yang lemah. Itu. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Minimal seorang bisa dianggap sebagai musafir itu minimal 2 hari perjalanan. Lah kita ke Saudi itu cuma 9 jam loh. Jadi Saudi itu 9 jam. Apa ada yang berhari-hari? Tidak ada. Saya pernah melakukan perjalanan pesawat yang terpanjang itu dari Kuwait ke Jakarta. Itu 17 jam. Gitu. Nah itu kata beliau tidak dianggap sebagai safar. Masya Allah 17 jam itu. Padahal berat itu. Padahal berat. Dan ini perkataan beliau ini lemah. Ada juga ketika safar itu dan dianggap sebagai mukim atau tidak kalau dia tidak berniat untuk bermukim. Contoh, seperti antum dulu ke Singapura misalkan. Kalau tidak ada niat untuk mukim selama 3 minggu itu antum tidak dianggap sebagai musafir.
Sehingga apa? Sholat antum tetap 4 rakaat. Kalau antum Ramadan, antum harus berpuasa. Nah ini juga tidak bisa dijadikan landasan. Maka yang sahih mana adalah jumhur ulama, yaitu 83 kilometer. Barulah bisa dianggap sebagai seorang musafir, dan kemudian boleh dijamak dan diqashar, boleh bagi dia itu tidak berpuasa. Nah, yang pertama, dalam urusan sholat dan puasa, hukum setiap muslim adalah hukum di tempat di mana dia berada. Kalau di Jakarta. Ya. Maka orang yang berpuasa menahan diri dan berbuka di tempat di mana dia berada, baik di muka bumi atau di pesawat terbang ataupun di kapal laut. Ya. Makanya dikatakan, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kalian berpijak di bumi itu, maka kalian bertanggung jawab terhadap keislaman tersebut. Entah itu keislaman kita sendiri atau orang lain. Tapi di sini sebelumnya kita di buku yang satunya ya, yaitu halaman 69 di buku hijau. Wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui wajib membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, wanita hamil yang khawatir dengan kesehatan dirinya atau wanita menyusui yang khawatir dengan kesehatan anaknya, apabila keduanya mengerjakan puasa Ramadan, maka keduanya boleh berbuka. Keduanya wajib memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, dan keduanya tidak wajib mengganti puasa. Nah ini wallahu alam adalah pendapat yang mu'tamad atau diakui. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, dan di dalam riwayatnya At-Tabari dengan sanad yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau melihat budak wanitanya sedang hamil dan atau sedang menyusui. Maka Ibnu Abbas berkata, engkau termasuk golongan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Cukuplah bagimu memberi makan orang miskin untuk setiap puasa yang engkau tinggalkan, dan tidak ada kewajiban qadha atasmu. Sebenarnya ada tiga keadaan ada tiga keadaan bagi wanita hamil dan menyusui. Semoga nanti di sini ada, kalau tidak ada nanti saya bacakan dari yang lain. Dalam riwayat yang lain dari Sa'id disebutkan, yaitu jika takut terjadi sesuatu pada dirinya, mudarat, anaknya mudarat, ibunya juga mudarat, terutama kesehatan. Ya. Walaupun terdapat hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif yaitu sumu fatasih, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya. Ini hadis dhaif, tetapi maknanya sahih. Ya. Dengan demikian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di antara orang yang menilai bahwasanya hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Dan beliau berpuasa, dan beliau selalu sehat. Gitu. Makanya ada sebuah program, saya lupa namanya Ahmad. Kalau antum lihat di Facebook atau di YouTube, namanya Khawatir. Itu tulisan Arabnya, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya di Inggris kan khawatir. Itu Ahmad siapa saya lupa itu. Salah satu pengobatan di Eropa, di Amerika itu adalah puasa. Ya, puasa. Tapi ini berbeda bagi orang, yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Makanya dibahas oleh para ulama di situ. Ad-Daraqutni meriwayatkan dari jalan Ruh dari Sa'id dengan lafaz, engkau termasuk orang yang tidak mampu berpuasa. Wajib bagimu membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha puasa, dan sanadnya sahih. Ad-Daraqutni juga meriwayatkan dari jalan Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Ibnu Umar, keduanya radhiyallahu anhuma berkata, wanita hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa dan tidak mengqadha puasanya. Sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih.
Saya, Syekh Albani katakan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalan Ali bin Thabit dan Nafi' dari Ibnu Umar sebagaimana ucapan Ibnu Abbas mengenai wanita hamil dan wanita sedang menyusui. Saya katakan syaratnya sahih, namun ia tidak menyebutkan lafaznya. Ya. Kemudian dan Ad-Daraqutni meriwayatkan dari jalan Ayyub dari Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya istrinya yang sedang hamil bertanya kepadanya. Lalu Ibnu Umar berkata, berbukalah dan berilah makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Nah, sanadnya jayyid. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak halal bagi wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan kecuali karena uzur. Uzurnya adalah karena tidak kuat. Jika keduanya tidak berpuasa disebabkan uzur, maka wajib keduanya mengqadha puasanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, kiasannya pada keadaan ini adalah kiasannya kondisi kedua ini seperti kondisi orang sakit. Ya. Makanya wanita hamil itu kan istilah kita tuh payah gitu loh. Badannya itu lemah dan seterusnya. Makanya apa kiasannya adalah sebagai orang yang sakit, dan orang yang sakit itu boleh bagi dia itu tidak berpuasa. Apabila uzur keduanya disebabkan khawatir membahayakan janin atau bayinya, jika mereka berpuasa, maka wajib atas keduanya mengqadha puasanya dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya berupa gandum, beras, kurma, atau lainnya dari makanan pokok. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak wajib atas keduanya, melainkan hanya mengqadha puasa saja. Makanya, dari pendapat-pendapat ini, boleh bagi perempuan, wanita yang demikian ini, keadaannya untuk memilih dari pendapat-pendapat tersebut. Ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua, ya dari musafir ya. Kita lanjut yang musafir tadi. Yang kedua, yang lebih baik bagi musafir adalah tidak berpuasa dalam safar secara mutlak. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tujri. Ini berbeda dengan pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Kata beliau, di zaman kita terutama di zaman kita itu sekarang kendaraan itu sudah enak. Ya. Kereta nggak seperti zaman dahulu. Tahun 2006 saya ke Jakarta ini sudah nggak sama dengan sekarang. Saya ingat tahun 2006 itu saya beli tiket itu dari stasiun Madiun sampai ke Jatinegara itu cuma 35.000. Dan itu melebihi daripada kereta premium. Karena apa? Bisa tidur di bawah apa? Di bawah kursi itu. Sekarang tidak sama. Harus semuanya membayar dan kemudian diberikan fasilitas yang terbaik. Apalagi bis, masya Allah antum. Mau bis yang cuman kursinya satu-satu, ada. Ada yang sleeper juga mau, masya Allah ada. Tapi tetap kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh tidak berpuasa. Tapi kata beliau, berpuasa di bulan Ramadan afdal. Begitu. Nah, orang yang melakukan safar di bulan Ramadan, jika berpuasa maupun berbuka dirasakan sama baginya, yakni tidak memberatkan, maka berpuasa lebih baik baginya. Jika berpuasa memberatkannya di dalam safar, maka tidak berpuasa lebih baik baginya. Jika berpuasa sangat memberatkan baginya, maka dia wajib tidak berpuasa lalu mengqadhanya setelah itu. Jam berapa? Berapa menit lagi? 8. Oke. Oh gitu. Tanya. Nanti kita buka tanya jawab 5 menit sebelum. Sekarang 7 55 ya. Oh, 6 menit lagi. Menghabiskan hadis ini ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im."
Kami pernah safar bersama Nabi SAW, di mana yang berpuasa dan yang tidak, ada yang tidak. Tetapi orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Ya. Tapi orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Ini terjadi di Indonesia. Apa itu? Yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Kebalik gitu. Seperti itu. Padahal makanya itu tadi ya, para ulama menjelaskan 11 bulan itu buat apa gitu. Kalau sekiranya memang mau buka warung, bukalah menjelang maghrib. Kalau antum lihat kan banyak sekali kan dari sini ke depan sana itu, atau di depan sana itu banyak sekali yang buka apa? Takjil, gorengan terutama. Favorit antum tuh kalau buka puasa. Nah itu seperti itu mereka. Alhamdulillah. Seharusnya seperti itu, bukan dari pagi. Gitu. Kalau bagi yang nggak puasa, silakan bagi mereka itu apa? Memasak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan.